Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasara Fauzia dari MPI 4B1. Di sini saya akan melakukan uji EFA atau Exploratory Factor Analysis. Uji ini dapat dilihat untuk melihat seberapa valid variabel yang kita miliki dan melihat relasi dan pengelompokan masing-masing indikator dan dalam menggunakan SPSS. Di sini di SPSS saya sudah memasukkan datanya. Yang pertama kita akan klik analis, kita ke dimension reduction, faktor, kita pindahkan semua data dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu yang pertama kita klik deskriptif, checklist di bagian KMO and Bartlett. Lalu di anti-image juga kita checklist, kita klik continue. Di extraction, kita checklist script plot. Lalu kita di sini untuk based on algen value-nya kita pilih lebih dari 1. Klik continue. Lalu untuk rotation, di sini kita klik Varimax, continue. Lalu untuk scores, kita checklist save as variable. Lalu di sini kita pilih regression, lalu checklist display vector, continue. Lalu di option kita checklist sort by size, lalu kita klik continue. Kalau sudah semua kita oke. Lalu kita di sini melihat outputnya. Di sini sudah ada output dari data KMO dan Bartlett-nya. Di sini kita untuk nilai KMO dikatakan valid apabila nilainya di atas 0,5. Yaitu kita bisa lihat di sini nilainya 0,528, maka data tersebut dikatakan valid. Lalu untuk bagian anti-image, correlation membentuk coefficient A secara diagonal. Kita bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya untuk di commonalities, kita bisa lihat seberapa besar nilai yang diberikan terhadap faktor yang terbentuk. Misalkan di sini ada indikator pertama bernilai 0,695. Lalu untuk indikator yang kedua, kita bisa lihat di sini nilainya 0,621 dan seterusnya sampai dengan indikator ke-7. Lalu kita bisa lihat output untuk total variance explain-nya. Kita bisa lihat untuk di initial algen values-nya. Untuk komponen pertama bernilai 25, untuk komponen yang kedua bernilai 18, dan seterusnya sampai dengan komponen yang ke-7. Lalu di bagian extraction sums, kita bisa lihat di sini seberapa banyak item yang terbentuk. Di sini terdapat 3 item yang terbentuk karena di bagian analisis di extraction kita bisa memilih lebih dari 1. Maka di sini terdapat 3 item yang nilainya di atas 0,5. Lalu selanjutnya ada untuk rotation sums. Di sini kita bisa lihat nilainya hanya dirotasi saja. Lalu kita ke script plot. Kita scroll. Di script plot kita bisa melihat komponen mana saja yang nilainya lebih dari 1, yaitu komponen 3, 2, dan 1. Lalu selanjutnya ada di bagian komponen matrix. Di sini kita bisa melihat atau menunjukkan nilai masing-masing per item dengan faktor yang sudah terbentuk. Di sini misal untuk variabel ke-7, komponen pertama yaitu bernilai 0,769. Untuk yang pertama variabel kedua kita bisa lihat nilainya 0,385. Dan seterusnya sampai dengan variabel ke-7.
Lalu selanjutnya kita lihat di bagian rotate komponen matriks. Di sini kita bisa melihat nilai tertinggi ada di faktor keberapa. Kita bisa lihat di sini, misal variabel ke-7, nilai tertinggi ada di faktor kedua, yaitu 0,068. Selanjutnya kita output dari komponen transformation matrix. Kita bisa melihat variabel yang layak untuk dianalisis. Kita lihat di sini komponen pertama nilainya 0,856. Untuk komponen kedua di sini bernilai 0,253 dan untuk komponen yang ketiga di sini bernilai 0,338. Cara melihatnya adalah apakah nilai tersebut di atas 0,5 atau tidak. Kalau nilainya di bawah 0,5 berarti kita tidak layak untuk dianalisis. Faktor yang layak yaitu faktor pertama, yaitu senilai 0,856. Karena untuk sedangkan faktor yang kedua dan ketiga tidak layak dianalisis karena nilainya di bawah 0,5. Nah, di sini kita bisa simpulkan, lalu kita bisa lihat di sini terdapat 3 komponen. Karena variabel yang terbentuk ada 3 mengikuti izin value-nya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.